Pagi adik-adik. Halo semuanya. Gimana kabar kalian? Pasti dan pasti banget kan semua sehat-sehat kan ya. Hari ini kita ketemu lagi ya di ibadah online untuk beribadah bersama-sama walaupun di rumah. Tetap semangat ya. Jangan lupa, udah pada mandi kan? Udah pada wangi kan? Udah ya, pasti dong. Jadi sudah pada mandi kan ya Bang ya? Udah, tuh kan. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah boleh tidur dengan nyenyak. Terima kasih kalau kami sudah boleh bangun pagi Tuhan untuk beribadah. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memimpin kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan-Mu yang boleh Tuhan berikan pada kami juga ya Tuhan. Tuhan, kami pada pagi ini akan mulai beribadah. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin kami, mengurapi kami sehingga kami boleh dengan benar-benar sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji Engkau meskipun di rumah ya Bapa. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semua ini haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mau memuji nama Tuhan, Kaisar ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau seperti biasa mau menari I've Got the Joy ya, supaya badannya hangat, nggak dingin, oke? Kita bareng-bareng ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay, gimana? Seneng kan? Pasti seneng ya. Semangat ya, semangat. Pagi, semangat. Nah, kita mau angkat pujian dari Terbit Matahari. Jangan lupa gerakannya ya. Dan masih tetap berdiri kalian, oke? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Siapa? Nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya ya, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, angkat tangannya lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, karena sebab dia layak untuk dipuji. Oke, kita mau angkat pujian lagi. Pinggulku ke depan, masih berdiri ya, dengan semangat kita pakai gerakan pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang. Oke, tangannya siap. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke depan, pinggulku ke depan, pinggulku ke samping, pinggulku ke belakang, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Opa-opa, opa-opa, oma-oma, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Lagi ya, pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke depan, pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke samping, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Opa-opa, oma-oma, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Opa-opa, opa-opa, oma-oma, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Ya, semuanya melayani Tuhan. Semuanya mau melayani Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sebentar kita mau dengan gemari. Adik-adik boleh duduk dengan baik dan benar. Nanti dengerin gemari dengan baik ya, karena bakal ada kuis. Oke? Setelah kembali dari Sungai Yordan, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di sana, Yesus tinggal 40 hari lamanya. Selama itu, Yesus berpuasa, tidak makan apa-apa, sehingga Yesus menjadi lapar. Lalu datanglah si iblis dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian, iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya,
"Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis pun pergi meninggalkan Yesus. Nah, gimana? Udah kan dengar gemarinya? Kasa percaya pasti kalian dengar dengan baik dan benar. Nah, jangan lupa diisi ya kuisnya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapin persembahannya. Persembahan di rumah seperti yang udah dikasih waktu itu sama Kak Desi, kotak-kotak persembahan. Jangan lupa diisi ya untuk persembahan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, adik-adik boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita mau duduk diam dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan supaya firman yang ditaburkan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, Tuhan kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagi
Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangan untuk matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh Tuhan berikan pada kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang waktu yang boleh Tuhan berkati selalu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Engkau meskipun via online Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin kami, menjamah kami. Tuhan juga yang boleh memimpin untuk Om dan Tante yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah mereka boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan semua ini halia. Amin. Shalom Cengkids. Puji Tuhan, hari ini giliran Ibu Dewi menyampaikan firman Tuhan. Bu Dewi bersyukur banget. Nah, anak-anak, apa kabar kalian semua? Tetap bersemangat ya. Meskipun kita ibadah di rumah, kalian juga masih sekolah dari rumah, belajar dari rumah, tetaplah bersemangat. Lakukan semuanya seperti kita melakukannya buat Tuhan. Nah, pada saat ini juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari pakai telinga kita, pakai mata kita, kita mau sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang sudah mempertemukan kami meski melalui layar handphone atau laptop. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan Ibu Dewi, juga anak-anak semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini tema firman Tuhan yang Ibu Dewi sampaikan adalah Allah mengutus juru selamat. Minggu lalu Om Erian dan Tante Desi sudah menyampaikan tentang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, sehingga kita orang berdosa tidak mati binasa atau mendapatkan hukuman kekal, tetapi kita malah menerima hidup yang kekal, yaitu surga. Ya, kita minggu ini juga mau mengenal pribadi Yesus Kristus, pribadi juru selamat yang baik itu ya. Sebelumnya mari kita baca di dalam Alkitab kita ya, di dalam Roma 5 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, dalam firman ini dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya. Temanya tadi Allah mengutus juru selamat. Itu adalah janjinya Allah sih waktu manusia jatuh dalam dosa. Nah, 2021 tahun yang lalu Allah menepati janjinya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, janjinya Allah itu berlaku untuk kita semua saat ini, bahkan untuk nanti manusia yang akan datang ya. Nah, juru selamat artinya adalah orang yang menyelamatkan. Kalian pasti tahu siapa yang menyelamatkan? Ya benar, Yesus Kristus adalah juru selamat. Mengapa Allah mengutus juru selamat? Ya karena memang Allah itu mengasihi manusia. Allah gak mau manusia itu menerima hukuman yang kekal ya, karena memang manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, mengapa manusia perlu juru selamat? Karena manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri ya, karena manusia itu kan semuanya sudah berdosa gitu. Lalu hari ini kita mau mengenal Yesus ya lebih lagi. Coba anak-anak kita perhatikan gambar berikut ya. Nih gambar Tuhan Yesus yang dilahirkan di kandang domba. Nah anak-anak, Tuhan Yesus itu memiliki persamaan dengan kita ya.
pada umumnya dia pernah di kandungan, pernah dilahirkan, bayi ewe-ewe, lalu tambah besar, tambah tinggi menjadi orang dewasa, ya sama seperti kita semua. Nah, tetapi memang ada yang berbeda dari Tuhan Yesus. Apa sih? Nah, kita simak ya. Coba perhatikan gambar berikut ya. Tuhan Yesus itu dikandung oleh seorang wanita yang belum pernah menikah ya. Tiba-tiba wanita itu yang bernama Maria mengandung. Nah, ini terjadi karena memang Allah yang berfirman gitu ya. Kalian ingat kan ketika Allah berfirman, jadilah terang. Jadilah misalnya pohon-pohon ya, ketika penciptaan itu ya, Allah menjadikan itu dengan berfirman. Nah, demikianlah waktu Allah berfirman kepada Maria dan dengan kuasa Roh Kudus juga, akhirnya wanita atau Maria itu mengandung seorang anak laki-laki. Tuh kan berbeda. Memang ada dalam kandungan sama seperti kita, tetapi berbedanya adalah kalau Maria karena firman Tuhan, tetapi kalau kita kan papa mama kita itu menikah, diberkati di gereja. Nah, lalu akhirnya kita dilahirkan seperti itu kan. Nah, Tuhan Yesus juga berbeda, yaitu di mana Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Kandang domba itu kan bau, kotor, sempit. Pokoknya nggak kuat lah kalau di sana lama-lama ya. Nah, padahal Tuhan Yesus itu kan juru selamat, dia adalah Allah gitu ya, tapi dia mau dengan rendah hati sama bapaknya diperintahkan untuk lahir ke dunia di kandang domba. Wah ya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, Ibu Dewi itu dilahirkan di rumah ya, dilahirkan di rumah. Anak-anak Ibu Dewi dilahirkannya di rumah sakit. Kalian di mana dilahirkan? Ayo tanya papa mamanya, di rumah sakit mana atau di rumah mana ya. Nah, Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba. Coba gambar berikutnya ya. Tuhan Yesus masa kecilnya menjadi anak yang baik. Tuh, lihat ya. Tak pernah melawan orang tua, membantu ibunya mengambil air, membersihkan rumah, membantu di dapur. Tuhan Yesus itu hormat dan sayang pada ibunya. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita hormat dan sayang pada ibu kita? Nah, ya ini Tuhan Yesus ya. Dia hormat dan sayang pada ibunya. Berikutnya, coba perhatikan gambar Tuhan Yesus. Ya, ini lihat. Gambar Tuhan Yesus adalah anak yang rajin ya. Tuhan Yesus juga adalah anak yang rajin, tidak mengenal capek, tidak malas, tidak mengeluh, tapi selalu bersemangat. Ia rajin membantu ayahnya Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah pekerjaannya seorang tukang kayu, ya. Nah, Tuhan Yesus membantu ayahnya mengangkat kayu, memotong kayu, menggergaji, mengukir, memaku, mengamplas kayu untuk buat lemari atau kursi atau meja untuk orang-orang yang memesan, ya. Luar biasa, Tuhan Yesus gak ada duanya deh. Ia membantu ayahnya dengan senang hati, ya. Dia melakukannya dengan senang hati, gak mengeluh, gak marah-marah, gak bersungut-sungut. Ia melakukannya dengan senang hati. Nah, Tuhan Yesus sayang dan hormat pada ayahnya. Tuhan Yesus anak yang pintar, ya. Nah, Tuhan Yesus ketika umur 12 pernah menyampaikan isi firman Tuhan di dalam bait Allah ya, atau di gereja. Tuhan Yesus itu mengerti dan paham isi firman Tuhan ya. Nah, pengetahuannya Tuhan Yesus tentang firman Tuhan itu melebihi orang-orang pada zaman itu, melebihi orang-orang yang lebih tua daripadanya ya. Sehingga waktu Tuhan Yesus ada dalam bait Allah, banyak orang bertanya-tanya. Nah, Tuhan Yesus itu menerangkan, wah, seperti seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dia menerangkan bisa gitu ya. Dan orang-orang yang hadir di sana terkagum-kagum, luar biasa ya. Nah, itu Tuhan Yesus itu pinter, penuh dengan hikmat ya. Nah, luar biasa kan apa yang sudah Tuhan Yesus tentang Tuhan Yesus ini. Nah,
Dan ada lagi nih, selain Tuhan Yesus tadi baik, rajin, juga Tuhan Yesus pintar. Nah, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang taat, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memang lahir dari seorang Maria, tetapi dia sendiri adalah anak Allah, ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan tidak hanya sekedar dilahirkan, tapi ada tugas mulia dari Allah, yaitu menjadi juru selamat dengan cara mati disalibkan. Tuhan Yesus taat pada Allah. Akhirnya benar Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa semua umat manusia. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa Yesus yang pantas diutus Allah menjadi juru selamat manusia. Nah, itulah ya, kita bisa melihat sekilas tentang juru selamat, yaitu tentang Tuhan Yesus, ya. Mengapa Tuhan Yesus yang dipilih, yang bisa menyelamatkan umat manusia, ya karena dia anak Allah, dia anak yang baik, yang rajin, pinter, taat. Nah, kalau kita kan mungkin taatnya kadang taat, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak, kadang rajin, kadang tidak. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Baiknya itu terus tak berhenti, rajinnya itu terus nggak pernah males, taat terus ya sampai akhir hidupnya gitu ya. Nah, pokoknya Tuhan Yesus itu nggak pernah berbuat salah. Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa ya. Sekali aja Tuhan Yesus tuh nggak pernah. Pokoknya sempurna dia itu. Tuhan Yesus itu sempurna sehingga dialah yang layak menebus dosa manusia ya. Berarti Tuhan Yesus itu suci, Tuhan Yesus itu kudus. Hanya Tuhan Yesus yang layak menjadi juru selamat. Di dunia ini tidak ada seperti Tuhan Yesus yang taat selamanya, yang kudus, yang suci ya. Semua manusia pernah melakukan dosa termasuk Ibu Dewi. Nah, anak-anak, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu harus kita percaya dan ikuti. Memang kita tidak akan pernah seperti Tuhan Yesus ya, sempurna gitu. Nggak bisa seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah rela berkorban dan pengorbanannya sudah cukup untuk semua orang di dunia ini. Kita tidak perlu berkorban seperti Tuhan Yesus. Ya, no. Kita tidak perlu disalibkan seperti Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Apa sih yang Tuhan mau dari kita? Nah, yang Tuhan mau kepada kita adalah yang pertama, memiliki hati yang percaya pada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat ya. Hati yang percaya yaitu kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu pernah lahir, dia mengalami masa kecil. Kita harus juga percaya Tuhan Yesus itu pernah melakukan banyak mukjizat. Kita juga percaya Tuhan Yesus itu terlebih sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita juga percaya Tuhan Yesus itu bangkit, dan kita juga percaya Tuhan Yesus itu sekarang bersama Allah dalam kerajaan surga ya. Pokoknya kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga kita percaya kepada firman Tuhan ya. Kita baca ya supaya kita juga punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah bersyukur pada Allah karena sudah menepati janjinya. Ingat, janji Allah kan dulu mengutus juru selamat, dan janji Allah itu sudah dia tepati 2021 tahun yang lalu dengan kelahiran Tuhan Yesus dan juga dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi sudah ditepati ya janji Allah buat seluruh umat manusia. Nah, kita bersyukur, berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah menepati janjimu sehingga kami semua tidak menerima hukuman kekal, tetapi kita semua boleh menerima hidup yang kekal ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Coba lihat, ini ada dosa berbohong, marah-marah,
mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, ya, dan masih banyak contoh dosa-dosa yang lain. Ya, dikatakan kalau kita masih berbuat dosa, berarti kita berasal dari iblis. Tetapi kita kan sekarang tuh sudah menjadi orang-orang percaya. Nah, orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus disebut dengan anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu gak cocok, gak pantas ngelakuin dosa-dosa seperti yang disebutkan ini atau dosa-dosa yang lain, ya kan? Nah, tidak ya. Tetapi seharusnya anak-anak Allah itu, ya, anak-anak Allah itu karena sudah ditebus dosanya terus disebut sebagai anak-anak Allah, maka dia harus memiliki kelakuan sesuai dengan pertobatan, ya, yaitu menghasilkan buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang yang ingin Allah lihat dalam kehidupan kita, ya. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini, di mana kita semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, ya. Coba tadi kita ulangi ya, bagaimana Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, dia anak yang baik, anak yang rajin, anak yang pintar, anak yang taat, ya. Taat sampai dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Bahkan dalam firman Tuhan di dalam Lukas juga dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Tuh, kita semakin mengenal pribadi juru selamat yang Allah utus tersebut. Nah, ya. Nah, mau seperti Tuhan Yesus? Mau dong ya jadi anak yang pinter, anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin, ya. Jadi jangan mengeluh, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut, ya. Lakukan kamu belajar tuh belajarlah dengan rajin. Ketika menolong papa mama juga lakukan dengan senang hati, gak usah marah-marah. Mungkin menjaga adik, mungkin membereskan rumah atau membantu di dapur, semua lakukan dengan sukacita seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pokoknya contoh yang luar biasa buat kita semua. Bukan untuk anak-anak aja, juga Tuhan Yesus itu contoh yang luar biasa buat Ibu Dewi, bahkan buat semua guru sekolah minggu. Nah, selesai ya pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Kiranya semua anak-anak dapat mengerti, memahami, terlebih kita semua dapat meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yeay! Hari ini kita juga akan membaca bersama-sama ayat masnya ya. Nah, ayat masnya terdapat di dalam Roma 5 ayat 8b. Ya, Roma 5 ayat 8b yang berbunyi, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, demikianlah firman Tuhan yang Ibu Dewi sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu hati yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang sudah menepati janjinya. Demikian firman Tuhan yang Ibu Dewi sampaikan. Ya, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Engkau, karena Engkau sudah menepati janjimu untuk mengutus juru selamat. Terima kasih, Engkau telah mengutus Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kami semua, sehingga kami tidak menerima hukuman yang kekal, tetapi kami justru menerima hidup yang kekal, yaitu surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami.
kami suka nakal, melawan orang tua, tidak taat, kami malas. Oh Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami mau bertobat, kami mau berubah. Berikanlah kepada kami hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, hati yang dilembutkan, hati yang senantiasa memiliki kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saya berdoa untuk para misionaris yang Tuhan utus ke daerah-daerah tempat-tempat yang jauh. Tetapi lindungi mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, berikan perlindungan saat mereka memberitahukan firman-Mu, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, saya serahkan diri kepada tangan-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mau mengucap syukur dan berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati mereka dan lindungi mereka. Berilah mereka kesehatan. Kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, selesailah sekolah minggu, selesai juga pemberitaan firman Tuhan. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.